أبرز الله المشافى صاحب القدر المرافى فما النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام مشركين وبنا شرك تصدع ودنا وكل هداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت بالحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد دها من هول أفزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين وحسنا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين وحسنا مرحبا فلا أنت فتسجود مرحبا مرحبا
شفعت الشفاء وحسنا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا وعليك الله صلى ما بدا النور وشاء وبك رحمننا سأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا عزيم البني يا رب شملنا بالمصطفى جمع الله نرتجي منك الشفاء وقدنا كل ما تمع يا رسول الله دينا ديار قاصدينا الله نرتجي منك شفاء عند رب العالمين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغثنا يا الله بحياة الطال يحمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع
di antara hamba-hamba Allah yang lain, manusia-manusia yang lain di luar sana. Namun kita yang salah satu hamba Allah yang terpilih, yang digerakkan hati kita untuk sama-sama kita thalabul ilm, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang senantiasa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, niscaya kelak di akhir hidupnya akan Allah jadikan dia husnul khatimah. Kita disebutkan di dalam riwayat, kalau seandainya kita ingin ya, meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, salah satu syaratnya harus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beruntung pada kesempatan siang ini kita dapat mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah istiqomahkan kita, agar Allah mantapkan iman kita, Allah mantapkan pendirian kita, sehingga kita senantiasa terus menerus, tidak bosan-bosannya, tidak malu-malunya untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa marilah kita selalu untuk membiasakan lisan kita ini, lidah kita ini, untuk bersalawat kepada suri tauladan kita, kepada kekasih kita, kepada penyejuk hati kita, insanul kamil, basyarul lakal basyar, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyara ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Adapun pertemuan kali ini salah satu qadarullah, takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana seyogyanya yang mengisi kajian materi saat ini adalah guru kita bersama, yaitu Al-Ustaz Al-Habib Ahmad Ghazali As-Segaf. Semoga Allah senantiasa menyehatkan beliau, memudahkan daripada urusan beliau, dan mengabulkan segala hajat-hajat beliau. Namun karena pada hari ini beliau berhalangan hadir, dikarenakan beliau dipinta oleh panitia Sahibul Hall, karena hari ini bertepatan dengan Hall Syekh Bu yang ada di apa ini? Pokoknya daerah ini lah. Karena itu beliau izin. Oleh karena itu kami bukan Al-Fakir, bukan ingin menggantikan beliau, karena untuk menggantikan beliau suatu hal yang mustahil bagi Al-Fakir. Namun di sini kita sama-sama untuk mengisi waktu kita, biar kita bermanfaat. Waktu kita pada saat ini insya Allah mudah-mudahan waktu yang penuh berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengkaji. Bukan Al-Fakir ingin mengajarkan antum-antum sekalian, namun sama-sama kita belajar, sama-sama kita mengkaji tentang apa yang disampaikan oleh akhina tadi, MC luar biasa ya, tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Mungkin adik-adik sekalian, para ikhwan al-akhwat merasa heran, kenapa kajian ngalang ke bahasa kita nih cetek ya. Bahasa kita tuh cetek nih tentang arkanul Islam. Kami nih udah belajar SD dulu. SD dulu sudah belajar tentang rukun-rukun Islam. Bahkan kami ini apal, Ustaz. Kami ini apal. Udah belajar. Tapi di sini kita akan sama-sama lebih memperdalami lagi apa itu rukun-rukun Islam, dan kita lebih bahasanya refleksikan di dalam keseharian kita. Terkadang seseorang itu dia sudah tahu rukun-rukun Islam, bahkan sudah hafal, namun tidak bisa dia merefleksikan di kehidupan sehari-hari. Makanya kita pahami kenapa seorang itu tidak bisa mengamalkan di kehidupannya sehari-hari,
karena sedikitnya pemahaman dia tentang Islam itu. Makanya kita kaji, berusaha kita akan mengkaji sama-sama. Insyaallah mudah-mudahan Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allah tambahkan ilmu kita, Allah berikan kita pemahaman. Makanya kita minta sama Allah. Yang menjadikan kita paham siapa? Allah. Yang berikan kita ilmu siapa? Allah. Maka selalulah kita berdoa, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Jadi kami kutip di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tazkiratun Nafi'ah, buah karya dari seorang ulama yang bernama Al-Alim Al-Allama Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi rahimallahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi barakati asatizatina wa masyayikhina fid dar amin. Yang mana di dalam kitab beliau ini beliau menulis di bab yang pertama tentang arkanul Islam, pondasi Islam atau pilarnya Islam, atau bagian-bagian keislaman seseorang. Maka perlu kita pelajari di sini tentang apa itu arkan. Arkan itu jamak daripada ruknun. Kalau belajar bahasa Arab, kalau adik-adik sini kan insya Allah paham bahasa Arab ya. Arkan jamak daripada ruknun. Kalau ruknun satu rukun, arkanun rukun-rukun. Berarti kalau arkan lebih dari dua. Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Berarti rukun-rukun Islam itu bukan satu, bukan dua, tapi lebih daripada dua. Arkan itu apa? Maka secara bahasa arkan kita baru menjelaskan masalah rukunnya. Rukun itu apa? Rukun secara bahasa janibus syai' al-aqwa, sisinya sesuatu yang merupakan yang kuat, atau bagian paling ujung atau sisi yang dia tadi yang kuat. Seperti kalau kita berbicara masalah pondasi bangunan Masjid Agung ini, maka sebelum dibangun masjid ini pasti ada pondasi, dibuatlah yang namanya cakar ayam, biar bangunan ini kuat. Jadi secara istilah rukun itu adalah bagian yang tidak akan terrealisasi daripada sesuatu itu kecuali melalui daripada rukun-rukun. Misal gambarannya rukun salat. Rukun-rukun salat. Terdapat di dalam rukun-rukun salat itu ada yang namanya takbiratul ihram, ada yang namanya pembacaan Al-Fatihah. Kalau seandainya kita hilangkan misalnya takbiratul ihram, kita tidak pakai, atau Al-Fatihah kita tidak pakai, maka disebut sholat tak itu? Tidak, bukan disebut sholat. Makanya kalau ingin disebut sholat harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah berlaku. Maksudnya rukun-rukun sholat. Makanya di dalam Islam ada yang namanya arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Seseorang itu tidak akan dikategorikan sebagai muslim yang sempurna kalau dia tidak mengamalkan rukun-rukun Islam. Ada berapa rukun-rukun Islam?
6. Ada berapa? Hah? Mana? Ada 5. Kalau 6 itu rukun iman. Islam, rukun Islam ada 5. Artinya ini perhatikan. Kalau kita ingin menjadi muslim yang sempurna, keimanan yang kuat di mata Allah Subhanahu wa taala, maka kita penuhi 5 rukun Islam ini. Kita pelajari apa rukun-rukun Islam itu, biar keimanan kita ini betul-betul sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan daripada rukun. Sekarang penjelasan Islam. Maka kalau kita kaji di dalam kitab ini disebutkan apa itu Islam. Islam secara bahasa, boleh dicatat, Islam secara bahasa artinya al-istislamu wal inqiyadu. Bahasa Arabnya al-istislamu wal inqiyadu. Istislam yakni pasrah. Wal inqiyad artinya tunduk atau patuh. Makanya kalau dia Islam dia mengaku sebagai Islam, mengaku sebagai seorang muslim, maka dia harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia mengandalkan kekuatan otaknya. Jangan dia mengandalkan daripada ilmunya. Jangan dia mengandalkan daripada jabatannya. Jangan dia mengandalkan daripada kekuasaannya. Tapi dia harus pasrah 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tuh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekarang ini, realita yang terjadi sekarang ini, berapa banyak orang-orang yang merasa dirinya lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebat dia. Hukum itu dibuatnya main-main. Hukum itu diakal-akali. Hukum itu dibuat-buat. Kenapa? Karena dia tidak tunduk, tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya lebih pintar. Pura-pura dia tidak tahu dengan hukum Allah. Yang halal, yang halal maka dia jauhi. Yang haram perintah Allah Subhanahu wa taala harus laksanakan, harus dia lakukan. Sebab kenapa? Dia harus tunduk dengan perintah Allah Subhanahu. Apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pelajari Islam itu bagaimana. Apa yang diperintah di dalam agama, apa yang telah dilarang di dalam agama. Kalau di dalam agama kita dilarang, maka jangan kita kerjakan. Apa yang diperintah di dalam agama, maka harus kita lakukan. Itulah baru dikatakan Islam, seorang muslim. Itu baru secara istilah. Maka secara syariat, secara istilah, tadi bahasa, maka secara istilah Islam itu apa? Al-inqiyadu lil ahkamis syar'iyyatil amaliyah. Ya, ini dia tunduk dengan hukum-hukum syariat yang telah berlaku. Jadi Islam itu apa? Secara istilah, Islam secara istilah adalah tunduk dengan hukum-hukum syariat Islam yang telah berlaku. Maksudnya apa yang telah diajarkan di dalam syariat ini hendaklah dia patuhi, hendaklah dia laksanakan. Makanya kita pelajari apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk rukun-rukun Islam harus kita pelajari dan harus kita lakukan. Sebab
sebagai muslim yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di sini harus betul-betul memahami apa makna Islam itu. Ada pengertian yang lain, ya. Pengertian yang lain tentang Islam. Di dalam kitab yang lain disebutkan Islam itu apa? Huwa dinul ladzi jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyari fi ma'asyihim wa ma'adihim. Ini lebih hebat lagi nih. Pengertian Islam itu apa? Islam itu satu agama. Satu agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyar, untuk membahagiakan manusia fi ma'asyihim wa ma'adihim, di kehidupan dunianya mereka dan di kehidupan akhiratnya mereka. Jadi kalau kita melihat dari pengertian ini, jadi Islam itu agama yang telah dibawa, yang diberikan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan oleh umatnya kepada umatnya Rasulullah SAW, disampaikan kepada manusia yang lain. Untuk apa fungsinya? Untuk membahagiakan manusia. Jadi kita jangan salah pengertian. Maaf adik-adik sekalian, sekarang ini banyak telah pikiran kita ini sudah dirusak oleh pemahaman-pemahaman yang dia menganggap Islam itu suatu penghalang. Jadi bagi mereka, kalau kita ingin maju, maka kita tidak boleh bawa agama. Kalau seseorang itu pengen menjadi sukses, maka jangan kita bawa agama itu, khususnya agama Islam. Bagi mereka Islam ini penghalang. Bagi mereka Islam ini adalah suatu ajaran yang bakal menjadikan mereka tidak akan maju. Yang bagi mereka Islam ini suatu hal yang menjadikan mereka ini tidak bebas untuk melakukan sesuatu di kehidupan dunia ini. Padahal tidak. Ya, Islam itu untuk apa tadi? Membahagiakan manusia. Kalau kita merenung, adik-adik sekalian, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, justru dengan adanya agama Islam inilah seseorang itu akan teratur hidupnya. Justru dengan agama Islam inilah seseorang itu akan menjadi tenang hidup di dunia ini. Sebab kenapa? Sebab agama Islam adalah agama universal, agama yang masuk di sekian banyak daripada ilmu. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama Islam adalah agama yang seluruhnya dibahas di dalam agama Islam, komplit. Maka sumber-sumber ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini, ilmu teknologi, ilmu kesehatan, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu tentang mesin, ilmu tentang apa lagi? Ini kita tidak membicarakan masalah ilmu akhirat, baru tentang ilmu dunia. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari agama Islam. Bahkan di dalam agama Islam ini diajarkan seluk-beluk kehidupan kita, udah ada panduan. Kita ini hidup sudah ada panduan. Makanya kita hidup di dunia ini tidak akan susah sebenarnya. Kenapa mereka itu menjadi susah? Karena jauh dari Islam. Makanya mereka hidup di dunia ini sumpek, galau, tahu galau? Ya. Apalah aku nih galau? Apalah aku nih tidak tenang? Kenapa aku nih hidup gelisah? Kenapa aku nih takut? Ya. Takut miskin, takut fakir, dan lain sebagainya. Kenapa? Sebab kita ini belum mengenal Islam itu. Minim pengetahuan kita tentang Islam. Padahal Islam itu mengajarkan kita
dari kita belum lahir sampai kita meninggal dunia. Islam itu mengajarkan dari kita bangun tidur sampai kita nak tidur lagi. 24 jam diatur di dalam Islam. Kalau seandainya di luar agama Islam, repot. Kalau kita pelajari agama-agama yang lain, tidak ada agama yang sedetail ajarannya seperti Islam. Makanya mereka, agama di luar agama Islam, mereka kebingungan. Mereka susah, mereka itu mencari jati dirinya sendiri. Mereka itu tidak terarah hidupnya. Makanya mereka hidupnya bebas. Sekehendak dia. Tidak ada aturan. Bahkan mereka hidupnya tidak tenang. Jangan salah adik-adik sekalian, ketenangan itu bukan dengan harta. Bukan dengan apa ini? Ini apa ini? Fulus. Duit. Ketenangan itu bukan letaknya di duit, di fulus. Tapi ketenangan itu adanya di dalam hatinya seseorang. Ketenangan itu bakal didapat tak kala seorang itu mendekati dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang hidupnya lapang, fasilitas lengkap, ada galau, mobil banyak, rumah banyak, harta berlimpah, tapi hidupnya tidak tenang. Ada tak? Ada. Tidak tenang hidupnya. Seperti orang-orang Eropa. Itu luar biasa kehidupannya. Hartanya berlimpah. Namun mereka di saat mereka masuk umur, karena mereka bukan agama Islam, jadi mereka itu ngambang hidupnya. Karena tidak ada aturan. Jadi mereka mencari sendiri. Akhirnya mereka melakukan perbuatan yang di luar nalar kita. Mereka nanti manjat tebing, manjat gunung, ya, pergi dia keluar angkasa sana, ya. Kebingungan. Padahal duitnya banyak. Namun karena tidak ada agama yang mengatur kehidupan dia. Makanya kita ini agama Islam. Islam ini sudah diatur adik-adik, ikhwani rahimakumullah. Makanya kita ini tidak usah bingung hidup di dunia ini. Sudah diatur galau. Sudah diatur galau. Dari apa? Bangun tidur sudah diatur. Iya, makan, bagaimana cara makan? Bagaimana cara kita beribadah kepada yang menciptakan kita? Bagaimana kita beradab sama orang tua kita? Bagaimana kita beradab sama guru-guru kita? Bagaimana kita berkomunikasi kepada sesama teman? Sudah diajarkan. Bagaimana cara muamalah, jual beli? Bagaimana cara berbisnis? Bagaimana cara kita bernegara, bahkan bermasyarakat, bernegara? Diajarkan di dalam Islam, komplit Islam ini. Makanya kita bersyukur Allah jadikan kita menjadi pemeluk agama Islam. Syukurlah adik-adik. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab agama yang paling diterima, yang paling sempurna, agama yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Di dalam surat Ali Imran, ya, di dalam surah Ali Imran ayat 19 Allah nyatakan innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Kita sudah agama Islam, jangan nak mencari lagi agama yang lain. Ya. Sudah kita kuatkan keyakinan kita, pertahankan agama Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cari-cari agama yang lain. Sebab kenapa? Sebab takutnya kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Siapa itu orang-orang yang merugi? Adalah tak kala ketika seseorang itu mencari agama selain agama Islam. Disebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 85 disebutkan, barang siapa yang mencari agama selain Islam falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala
wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita sebagai muslim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Sebab kehidupan kita akan tenang dengan agama Islam ini. Coba seandainya adik-adik dilahirkan di negeri Cina sana, lahir di Amerika sana, lahir di Eropa sana, bagaimana agamanya kakek? Bagaimana ajarannya? Wal iyadzu billah. Untunglah kita dilahirnya di mana? Di Sumsel ini. Ya, untung kita lahir di Palembang. Terus di lingkungan beragama Islam. Alhamdulillah wa syukurillah. Maaf, terkadang berapa banyak orang yang sedikit sekali untuk merasakan bersyukurnya akan agama Islam ini. Tidak ada getaran dia untuk merasakan bersyukur dengan agama Islam. Berapa banyak orang-orang yang menganggap nikmat Islam ini ya biasa-biasa baik. Padahal luar biasa ini. Kalau seandainya kita lahir dalam keadaan kafir, wal iyazubillah, makanya diceritakan dahulu ada orang-orang yang ahli ibadah, orang alim. Di zaman dahulu, suatu saat beliau ini melewati orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi yang ingin menuju ke gereja. Maka tak kala orang yang alim ini, dia melalui daripada gerombolan sekelompok orang-orang pendeta yang menuju ke gereja. Tiba-tiba saat itu pingsan dia, melihat daripada kelompok orang-orang yang pendeta tadi menuju ke gereja. Habis dia melihat langsung pingsan, tidak sadar lagi dia. Maka orang-orang yang di sekeliling dia saat itu membangunkan dia, merasa heran, ngapo syekh ini tadi, kenapa orang alim tadi? Maka dibangunkan, ya syekh, dibangunkan. Maka akhirnya setelah dia siuman, dia bangun daripada pingsannya. Maka ditanya, ya syekh, kenapa sebab kau pingsan ini? Maka dijawab oleh syekh tadi, wahai fulan bi fulan, tazakkaru ni'matallahil Islam, sungguh aku telah mengingat-ingat daripada kenikmatan Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ingat-ingat, aku bersyukur dengan kenikmatan Islam. Setelah aku mandang daripada orang-orang pendeta, kalau seandainya aku dijadikan oleh Allah sebagai orang yang kafir, maka aku akan menyesal. Maka menjadilah aku tadi teringat dengan nikmat Islam, sehingga aku tidak mampu menahan rasa syukurku, sehingga aku menjadi pingsan. Subhanallah. Maka orang yang alim ini tadi, karena besarnya rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keislaman dia, sehingga melihat gerombolan pendeta yang menuju ke gereja menjadikan dia tidak kuat menahan rasa syukurnya, sehingga dia menjadi pingsan. Lalu bagaimana dengan kita? Kaifal an? Bagaimana keadaan kita? Sejauh mana tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ana menyebutkan, selalulah kita mengucapkan kalimat alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Sebab dengan ucapan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlimpah. Ada seseorang yang terdahulu, dia menaiki daripada Bukit Arafah. Diceritakan ada seseorang yang dia naik di Bukit Arafah. Di bukit tersebut dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan dengan doa tadi,
Ya Allah, alhamdulillah ala nikmatil Islam. Ya Allah, alhamdulillah ala nikmatil Islam. Lalu kemudian ya, dia terus mengucapkan sampai dia merasa puas dengan ucapan tersebut. Singkat cerita, di tahun setelahnya dia mempunyai kesempatan lagi untuk ke Bukit Arafah. Dan sama, dia mengulangi dari apa yang telah dia lakukan pada tahun yang lalu. Di Bukit Arafah tersebut dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sama seperti tahun yang lalu. Apa bunyi doanya? Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Lalu kemudian dia mendengarkan suara, wahai fulan bin fulan, tahan. Kata suara tersebut, tahan, jangan kau baca lagi doa itu. Lalu heran orang ini, kenapa? Lalu ditanya, pahala yang kau baca pada tahun yang lalu sampai saat ini belum selesai dicatat. Subhanallah. Dengan ucapan alhamdulillah ala nikmatil Islam, dengan ucapan tersebut pahala yang diucapkan tadi sampai saat ini belum selesai dicatat. Subhanallah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita diberikan nikmat Islam. Kalau seandainya kita tidak diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya nikmat Islam, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dan sebaliknya, kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak diberikan daripada nikmat Islam, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Sebab kenapa? Sebab golongan yang pertama, walaupun hidupnya susah, walaupun hidupnya pas-pasan, namun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Islam, ketika dia meninggal dunia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Berbeda golongan yang kedua, tak kala apabila dia meninggal dunia, walaupun uangnya banyak, kekayaannya berlimpah, kendaraannya banyak, tak kala dia meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dalam keadaan kafir, tidak dimasukkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yazu billah. Makanya kita bersyukur, terus selalu kita bersyukur dengan nikmat Islam ini. Maka teringat ada kalam Al-Imam Haddad, suatu kalam ungkapan yang luar biasa yang disampaikan oleh Al-Imam Haddad. Beliau menyatakan, innal Islam sara illa fil lisan wa ammal janan khali. Kata beliau, sesungguhnya Islamnya seseorang sekarang ini sara illa fil lisan, hanya menjadi sebagai ucapan saja. Wa ammal janan, adapun di dalam hatinya fakhali, kosong. Apa maksudnya? Maaf, sekarang ini berapa banyak orang Islam tapi tidak melambangkan dirinya sebagai orang Islam. Maaf, berapa banyak dia mengaku muslim tapi perilakunya bukan sebagai orang muslim. Kita lihat di lingkungan kita masing-masing. Dan kita melihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah sempurna di dalam mengamalkan Islam ini? Apakah hanya sebutan? Apakah hanya sekedar gambar? Apakah hanya sekedar bentuk? Kita ini hanya sebutan Islam. Kita ini hanya sekedar di KTP sebagai Islam. Namun kenyataannya di hati kita kosong tentang keislamannya. Makanya kita ada seorang itu, dia muslim tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan seorang muslim. Omongan kasar. Ketika dia komunikasi kepada orang lain, dia kasar. Bergaul tidak bisa dia. Bergaul sesama Islam tidak bisa dia. Dia tidak bisa menempatkan posisinya dia. Padahal Islam sudah mengajarkan bagaimana kalau kita bergaul sama orang yang lebih tua,
Bagaimana Islam mengajarkan kita kalau kita bergaul sama orang yang setara sama kita? Bagaimana cara kita bergaul kalau orang yang di bawah kita? Islam sudah mengajarkan. Bagaimana kita menjaga sikap kita? Islam telah mengajarkan. Jangan sampai adik-adik kita ini sebagai Islam hanya sebutan saja, namun di dalam hati kita kosong, tidak mencerminkan bahwasanya kita ini sebagai muslim. Nah, inilah daripada pengertian, baru pengertian arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Belum menyebutkan daripada rukun-rukun Islamnya. Terus rukun yang pertama, sedikit kita bahas. Rukun yang pertama yang harus kita pahami. Nah, harus kita pahami. Mungkin kalau seandainya tidak selesai, berarti panitia ini akan melanjutkan lagi pada episode berikutnya. Biar menyelesaikan daripada kajian ini. Benar? Rukun yang pertama daripada arkanul Islam, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi adik-adik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, yang patut kita pahami sekarang bukan hanya ucapan itu saja. Bukan hanya ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita seluruhnya bisa. Bahkan anak kecil bisa menyebutkan kalimat syahadatain. Namun yang lebih penting bagi kita, bagaimana kita mengaplikasikan kalimat syahadat tadi di kehidupan kita ini. Jangan hanya kita mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, namun perbuatan kita, tingkah laku kita tidak melambangkan keyakinan yang kita sebutkan tadi. Apa arti syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Arti syahadat, ya, secara bahasa disebutkan at-tayakkun wal i'tiqad, yakni keyakinan. Syahadat itu kita bersaksi kepada Allah, maksudnya kita ini yakin dan i'tiqad dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin kita. Maka adanya yang namanya ihsan. Apa pengertian ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita belum mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan Allah melihat kita. Itu ihsan, itu keyakinan yang harus adik-adik tanamkan di dalam hati kita. Harus yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali terbesit di dalam hati kalian tentang keraguan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah yang Maha Esa. Maka ada seorang A'rabi dulu, zaman dahulu, ada seorang A'rabi pedesaan. A'rabi itu orang-orang desa, orang-orang pelosok. Pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lalu dijawab oleh Rasulullah SAW dengan satu ilustrasi yang luar biasa. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, hai Fulan bin Fulan, kau tahu kotoran unta? Adanya kotoran unta dari mana? Sumbernya dari mana? Pasti dari unta. Unto kalau kita tidak tahu unta, unto. Tiba-tiba ada kotoran unta, mustahil lah. Mustahil kalau tidak ada unta. Adanya kotoran kerbau, adanya kotoran kerbau, pasti ada yang mengeluarkan, yaitu kerbau. Maka ilustrasi ini memberikan gambaran kepada orang A'rabi ini bahwasanya
dia berpikir, betul. Tidaklah ada sesuatu, pasti ada yang membuatnya. Pasti ada yang menciptakannya. Lalu Rasulullah melanjutkan, begitulah keadaan alam semesta ini. Adanya langit, adanya bumi. Siapa yang menciptakannya? Apakah begitu saja ada langit? Apakah langsung ada bumi? Kalau tidak ada menciptakannya, apakah siapa yang menciptakan bintang di langit? Maka pasti ada penciptanya, yakni kata Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pasti ada yang menciptakannya. Maka keyakinan inilah yang harus kita tanam, adik-adik. Jangan sampai keyakinan ini hilang di dalam hati kita. Sama seperti halnya seseorang yang dia yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang keberadaan Allah. Seperti dia yakin keberadaan Allah, dan dia yakin dengan sifat-sifat Allah, dan dia yakin dengan af'alnya Allah. Dia yakin bahwasanya Allah itu basirun, Allah itu maha melihat, Allahus sami'un, Allah itu maha mendengar. Kita tes keyakinan kita masing-masing. Kalau kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, maka berani tak kita melakukan perbuatan maksiat? Maaf, terkadang kita ini keyakinan kita hanya di lisan, adapun di hati belum sampai. Makanya kita sering masih melakukan kesalahan. Sering kita melakukan perbuatan maksiat. Sebab kenapa? Sebab tipisnya keyakinan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang yang dia puncak keyakinannya luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan berani dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Sebab Allah basir, Allah sami', Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Dia tidak akan berani melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini baru sekedar menghafal rukun pertama. Bener tak? Hafal rukun pertama. Apa rukun pertama? Syahadat kepada Allah. Kita yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah SAW. Cuman sekedar batasan lisan kita, namun pengamalannya belum sampai. Makanya Rasulullah SAW dakwah pertama kali di kota Mekah itu paling lama dakwanya Rasulullah dibanding di kota Madinah. Berapa tahun dakwanya Rasulullah di kota Mekah? Ayo, berapa tahun? 13 tahun. Dakwanya Rasulullah di kota Madinah berapa tahun? Nah, ini tidak tamat ini dari Irma kalau belum hafal. 10 tahun. Jumlah dakwanya Rasulullah 23 tahun. Luar biasa dakwanya. Ini belum setahun ngurusi Irma sudah capek. Ya, belum setahun, baru sebulan ngurusi Irma sudah merasa aduh capek, habis duit. Ya, duit habis, ongkos terus ke Irma nih. Mana perjuangan kita untuk Islam? Mana perjuangan kita? Kita ngomong kita nih muslim, kita yakin sama Allah, tapi nak berjuang agama Allah kita perhitungan. Yes, kita gambarkan lingkungan kita masing-masing. Kita di Irma ini, kita berjuang ini. Apalagi pengurus-pengurus ini sedang berjuang dengan agama Allah. Maka kalau dia benar berjuangnya, intan surullah yansurkum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah bantu kehidupannya. Makanya jangan ragu kalian, jangan capek ngurusi Irma nih. Kalau kalian serius ngurusi Irma nih, ngurusi adik-adik yang belajar, maka kemudahan yang kalian akan dapat. Di sini kalian tidak dapat apa-apa,
Mak ngomong tidak dibalas, tidak diberikan barokah. Tapi di luar sana, ketika kalian berurusan dengan dunia, Allah mudahkan urusan kalian. Baru setahun. Rasulullah berapa tahun? 23 tahun. Tidak ada rasa capeknya Rasulullah. Luar biasa perjuangan Rasulullah. Nangis kita kalau tahu perjuangan Rasulullah. Makanya ada seorang kafir, dia mempelajari sejarah hidupnya Rasulullah, bukan orang Islam, orang kafir, mempelajari perjuangannya Rasulullah. Dibacanya sejarah Rasulullah, meneteskan banyu mata. Orang kafir ini. Bagaimana kita Islam, orang Muslim? Pernah tak kita meneteskan banyu mata kita ketika kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Belum sampai kita. Sebab kita belum mengenal Islam, belum mengenal Rasulullah. Maka masalah keyakinan tadi, kembali keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa Rasulullah dakwah di kota Mekah selama 13 tahun lamanya. Apa yang ditanamkan oleh Rasulullah? Keyakinan. Rasulullah pertama kali mengajarkan kepada sahabat-sahabat tentang apa? Keyakinan. Belum tentang syariat ibadah, belum diajarkan sholat, belum diajarkan puasa, belum diajarkan zakat. Namun pertama kali yang diajarkan oleh Rasulullah tentang apa? Keyakinan. Sebab Rasulullah tahu kalau seandainya para sahabat itu kalau keyakinannya sudah kuat, dimanapun mereka berada akan selalu menjaga dirinya masing-masing. Makanya mereka sahabat Rasulullah itu tidak takut lagi dengan sahabat. Diutus ke negeri sekeliling, ada negeri Cina, ada di negeri Syam, ada negeri Hadramut, diutus untuk berdakwah. Rasulullah tidak takut. Walaupun tidak bertemu sama Rasulullah, tetap dia menjaga prinsip, tetap membela agama Allah, tetap kuat keyakinan dia. Kita ini, maaf, walafu, di sini kuat keimanan kita. Setelah keluar dari majelis ini, keadaan kita. Kita di Irma kuat. Tapi setelah kita keluar dari majelis Irma ini, kemana kita? Bergaul dengan siapa kita? Omongan kita, tingkah laku kita, pergaulan kita, sama siapa kita? Nah, ini yang harus kita pelajari. Inilah baru yang namanya keyakinan, rukun yang pertama. Jadi jangan kita anggap sepele kajian ini. Arkanul Islam. Dalam arkanul Islam ini, kalau seorang itu sudah yakin betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dimanapun kalian berada akan tetap memegang daripada prinsip keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Nak bertakwa harus yakin dulu. Bagaimana seorang ini bertakwa beribadah kalau tidak dilandasi dengan keyakinan? Maka tanamkan terus keyakinan. Makanya selalu hadir majelis taklim. Jangan malas-malas datang di majelis Irma ini atau majelis-majelis yang khair di luar sana, majelis-majelis yang baik. Mumpung kita masih muda, masa untuk kita terus menggali ilmu agama, untuk menguatkan keyakinan kita dengan apa? Dengan ilmu, tambahi ilmu kita, tambahkan ilmu kita. Semakin bertambahnya ilmu kita, semakin kuatlah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini, masih di rukun yang pertama. Kalau nak dilanjutkan mungkin kita selesainya habis asar gitu. Boleh. Insyaallah next berikutnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat. Allah berikan kita hidayah wa taufik, diistiqomahkan kita selalu untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dimantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hati kita selalu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dimudahkan lisan kita selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW, diberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang selalu mengarahkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang senantiasa untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Mas Agus Ahmad Nasir SHI yang telah menyampaikan materi kuliah duha kita pada hari ini. Baiklah, selanjutnya kami persilahkan kepada sahabat Irma yang ingin bertanya. Bagi para ikhwan silakan mengangkat tangannya, dan bagi para akhwat silakan menulis di kertas. Kami himbau sekali lagi, bagi yang ingin bertanya, untuk para ikhwan silakan mengangkat tangannya, dan untuk para akhwat silakan menulis di kertas.